Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Isti. Berdoa dimulai. Baik, sekarang ibu absen ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah, dipertahankan ya. Nah, sekarang ibu mau sebelum belajar kita mulai agar konklusi rapikan dulu mejanya, yang tidak diperlukan silakan disimpan dalam laci. Kemudian siapa yang bantu ibu untuk menghapus papan tulis? Saya, Bu. Ya, Desi, boleh. Yang ada sampah boleh tolong dibuang ke tong sampah. Baik, Bu. Oke, terima kasih Resi. Nah, selamat pelajaran berlangsung. Barang siapa? Siapa yang bisa Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu, maka ibu akan memberikan hadiah dalam bentuk bintang. Nanti di akhir akan ibu memberikan hadiah. Nah, tamat berapa hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang peluang pada submateri frekuensi harapan. Melalui pembelajaran hari ini, kalian akan mampu menentukan frekuensi relatif pada suatu percobaan, menghitung peluang suatu kejadian berdasarkan data frekuensi dan menghitung nilai harapan dari suatu percobaan sederhana. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran kalian untuk hari ini. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi ruang sampel dan kejadian sederhana berdasarkan hasil percobaan atau pengumpulan data. Kemudian menentukan frekuensi kejadian suatu percobaan dan menyatikannya dalam bentuk tabel. Yang ketiga, ada menghitung peluang suatu kejadian dari data frekuensi yang diperoleh dalam kegiatan eksperimen atau simulasi. Yang keempat, ada menentukan nilai harapan dari suatu percobaan acak sederhana, kemudian menginterpretasikan hasil perhitungan peluang dan nilai harapan untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, ada menyimpulkan konsep peluang, frekuensi relatif, distribusi peluang, dan nilai harapan berdasarkan proses penemuan mandiri dan kelompok. Hari ini adalah kerangka pembelajaran menggunakan model discovery learning. Yang pertama ada simulation, kemudian ada problem statement, yang ketiga ada data collection, yang keempat ada data processing, yang kelima ada verification dan penarikan kesimpulan. Di sini ibu akan menilai aspek pengetahuan kalian, aspek keterampilan kalian, aspek sikap dan penilaian diri dan juga kelompok. Nah, jadi sebelum kita masuk materi hari ini, ibu mau mereview sedikit tentang materi minggu lalu, yaitu tentang ruang sampel dan peluang kejadian.
Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ruang sampel dalam peluang? Saya, Bu. Ya, Ajeng? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Ya, benar. Kemudian untuk soalan kedua, apa yang dimaksud dengan titik sampel dalam peluang? Ya, Yasmin? Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Ya, benar. Bagus sekali ya. Kemudian untuk soalan ketiga, apa itu percobaan dan kejadian pada peluang? Ya, Iklimah? Kalau percobaan itu proses yang menghasilkan data, sedangkan kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel. Ya, tepat sekali. Kemudian untuk soal nomor 4. Jika dadu dilempar 10 kali dan angka 4 muncul 2 kali, berapa frekuensi relatif angka 4? Saya, Bu. Ya, Ajeng? 2/10 berarti 0,2, Bu. Ya, benar. Untuk yang terakhir, apa rumus dari peluang kejadian? Saya, Bu. Ya, Isti? PA sama dengan NA per NS, Bu. Oke, benar. Nah, yang tadi yang sudah menjawab boleh maju ke depan untuk mendapatkan bintang ya. Ya, tepuk tangan untuk kawannya. Baik, sekarang sebelum masuk ke materi, Ibu mau memberikan satu video nih tentang frekuensi harapan. Harap disimak ya. Baik, Bu. Nah, setelah menonton video tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan frekuensi harapan? Saya, Bu. Ya, Ajeng? Frekuensi harapan adalah perkiraan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi berdasarkan peluang, Bu. Ya, betul. Nah, di frekuensi harapan ini di mana banyak percobaan dikali dengan peluang kejadian. Sekarang coba kalian bayangkan kita melempar dadu sebanyak 60 kali. Menurut kalian berapa kali seharusnya muncul angka 3? Bu, Ya, Iklimah? karena peluang angka 3 adalah 1/6, maka ekspektasinya 60 dikali dengan 1/6 sama dengan 10 kali, Bu. Ya, betul sekali ya. Itu adalah konsep frekuensi dari harapan. Baik, untuk yang bisa menjawab tadi harap maju ke depan ke depan bintang. Baik, sekarang kita masuk ke pada materi peluang di mana sumber materinya itu adalah frekuensi harapan. Jadi, frekuensi harapan itu adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Dicatat ya anak-anak. Baik, Bu.
fungsi dari frekuensi harapan. Coba Rahaya diulang, apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan dulu. Oke, sudah catat kan? Sudah, Bu. Kemudian sekarang ada rumusnya nih dari frekuensi harapan. Di mana rumusnya itu adalah coba Rahir diulang, apa rumusnya? Frekuensi harapan. Frekuensi harapan A sama dengan 2A dikali E. Baik, kemudian Ibu memberikan contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya ini, sebuah dadu dilempar sebanyak 300 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu ke-6. Kalian pernah main dadu kan? Pernah, Bu. Nah, di situ berapa banyak mata dadu ke-6? 3. Nah, 3-nya itu adalah NA-nya. Kemudian ada berapa banyak mata dadu? 6. Nah, itu akan menjadi NS-nya. Sekarang Ibu tulis ya. Baik, Bu. Nah, jadi yang kita dapat PA-nya itu adalah 1/2. Kemudian kan ditanya di soal berapa frekuensi harapannya kan. Jadi kita menggunakan rumus yang baru Ibu kasih. Untuk PA-nya sudah kita dapatkan yaitu 1/2. Kemudian untuk N-nya itu ada terdapat pada soal yaitu sebanyak 300 kali. Jadi langsung kita masukkan ke dalam rumus ya. Baik, Bu. Nah, maka mendapatkan hasilnya 150 kali. Apa kalian paham? Paham, Bu. Nah, di sini Ibu ada media pembelajarannya untuk membantu kalian memudahkan dalam menjawab soal. Coba maju 2 orang untuk menjawab. Di Ajem, Madinda. Untuk soalnya, berapakah hasil lemparan yang lebih dari hasilnya lebih dari 10? Ya, yang mana aja? Lebih dari 10 ada ini sama ini. 5,6, 6,5, sama 6,6. Oke, untuk soal berikutnya di mana? Nah, soal untuk berikutnya berapakah jumlah pelemparan yang lebih sama dengan 9? Berarti ada 6,3, 5,4, 4,5, 3,6, 4,6, 5,5, 6,4, 6,5, 5,6, dan 6,6. Oke, teman-teman yang lain apa paham? Paham. Terima kasih sudah semakin bertanya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian bekerja secara kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Setiap kelompok harus maju.
yang kurang paham boleh tanyakan ya. Sini kemari. Ibu, sudah ibu. Ya, Terima yang mana? kasih ibu. Ini ibu. Alhamdulillah bu. Bu. Nah, ada yang ditanyakan? Ibu beri waktu 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Bukan Hil, ini diulang tadi dikalikan. Iya. Tapi ada Apa sudah selesai jawabnya? Sudah, Bu. Nah, sekarang dikumpulkan ya KPD-nya. Kita ubah jadi 9. Oke, sekarang punya presentasi. Siapa yang mau presentasi? Kelompok mana? Kami, Bu. Ya, kelompok 1. Berarti kelompok 1 presentasikan masalah 1 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun soalnya yaitu pada masalah 1, pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Nah, di sini jawabannya itu yang kita ketahui ada 4,6, 5,5, 6,4, 5,6 dan 6,5 dan 6,6. Yaitu ada berarti n-nya itu ada 6, ns-nya itu adalah 6 kuadrat yaitu 36. Kemudian untuk mencari PA-nya itu kan NA per NS jadinya 6 per 36 sama dengan 1/6. Dan untuk mencari frekuensi harapannya itu 1/6 dikali n-nya tadi kan ada 72, berarti 1/6 dikali 72 hasilnya adalah 12. Ya, apa sama semua jawabannya? Sama Oke, dah duduk kembali. Terima kasih ya kelompok 1. Baik, dari presentasi kawan kalian tadi, siapa yang memberikan kesimpulan? Saya Bu, Ya, Rizky. frekuensi harapan itu sama dengan peluang dikali banyaknya percobaan Bu. Jika percobaannya semakin banyak, hasil empirisnya akan mendekati teori Bu. Baik, berarti sekarang saya sudah paham ya. Banyak dari
memberikan kuis di mana ada 5 soal. Ibu berikan waktunya 10 menit. Harap dijawab sekarang ya. Iya, Ibu. Bu, ditulis di kertas. Ya, jadi kumpulkan ya. Iya, Bu. Kasih ya, Bu. Ya, boleh dikumpulkan. Ibu periksa dulu ya. Apa, Bu? Bentar. Iya, aja. Iya. Nah, setelah Ibu periksa, alhamdulillah kalian sudah paham ya. Jadi tidak ada perlu lagi yang remedial. Ibu hanya memberikan pengayaan aja kepada kalian. Baik, Ibu. Pertahankan ya. Baik, Ibu. Nah, di sini Ibu ada pesan moral untuk kalian. Peluang mengajarkan kita bahwa setiap usaha memiliki kemungkinan hasil yang berbeda. Semakin sering kita mencoba dan berlatih, peluang untuk berhasil pun semakin besar. Tidak ada kepastian tanpa usaha dan tidak ada keberuntungan tanpa kesempatan yang dicoba. Nah, di sini Ibu akan memberikan 4 kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ada peluang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Kemudian, frekuensi relatif digunakan untuk mendekati peluang melalui percobaan nyata. Kemudian ada frekuensi harapan di mana peluang dikali jumlah percobaan. Yang terakhir ada semakin banyak percobaan, hasil empiris akan semakin mendekati peluang teoretis. Boleh Bu Ica diulang kesimpulannya? Peluang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Frekuensi relatif digunakan untuk mendekati peluang melalui percobaan nyata. Frekuensi harapan itu sama dengan peluang dikali jumlah percobaan. Kemudian semakin banyak percobaan, hasil empiris akan semakin mendekati peluang teoretis. Oke Ica, coba Riris diulang kesimpulannya. Peluang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Frekuensi relatif digunakan untuk mendekati peluang melalui percobaan nyata. Frekuensi harapan sama dengan peluang dikali jumlah percobaan. Semakin banyak percobaan, hasil empiris, maka semakin mendekati peluang teoretis. Nah, yang terakhir coba Dinda diulang kesimpulannya. Kesimpulannya, peluang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Frekuensi relatif itu digunakan untuk mendekati peluang melalui percobaan nyata. Dan frekuensi harapan itu adalah peluang dikali jumlah percobaan. Maka semakin banyak percobaan, hasil empiris, maka semakin mendekati peluang teoretis. Oke, sudah benar ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian merefleksikan pelajaran hari ini. Nanti ditempelkan di pohon refleksi. Kalau sudah langsung tempel ya. Ibu, apa neser? Oke, sekarang Ibu akan menghitung bintang kalian ya. Baik, Ibu. Mesti ada 4, Dinda 3,
Nah, ini ada satu tugas untuk kalian di rumah. Dicatat dulu ya untuk minggu